Selamat datang di Beritahu. Berita hangat yang layak kami beritakan untuk kami kasih tahu. Karena kami beritahu. Nyi Roro Kidul menjadi sosok sentral pantai selatan Jawa yang keberadaannya masih menjadi misteri. Tak sedikit masyarakat meyakini sosok gaib itu benar-benar ada dan bersemayam di selatan Pulau Jawa. Namun ada pula yang beranggapan Nyi Roro Kidul tak lebih dari sosok rekaan warisan cerita orang-orang tua dahulu. Banyaknya cerita mistis yang beredar tersebut seolah semakin mengokohkan keberadaan sang ratu. Mau tidak percaya, namun berbagai peristiwa maupun penampakan kerap terjadi seperti menguatkan eksistensi Nyi Roro Kidul. Kisah seram tentang pantai selatan dan penunggunya tak henti menjadi kontroversi. Dan berikut beberapa mitos yang diyakini tentang keberadaan Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul pernah hidup di abad 13. Banyak versi yang menerangkan tentang jati diri sang ratu. Ada yang mengatakan jika Nyi Roro Kidul merupakan keturunan Raja Airlangga dari Kahuripan hingga keturunan Raja Kediri Jayabaya. Ada pula cerita yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul merupakan putri mahkota dari Kerajaan Galuh yang pernah hidup pada abad ke-13. Namun yang paling santer dipercaya, Nyi Roro Kidul merupakan putri dari Kerajaan Pakuan Pajajaran. Raja bernama Prabu Siliwangi memiliki banyak anak, salah satunya bernama Putri Kandita yang sangat cantik jelita mewarisi sifat ayahnya yang bijaksana. Karena suatu konspirasi perebutan tahta, Putri Kandita akhirnya tersingkir dari istana. Dalam pengasingannya, ia memutuskan untuk menetap di kawasan pantai selatan. Di sana dia menyatu dengan pepunden Laut Selatan hingga kemudian Putri Kandita berhasil menguasai gaib kawasan tersebut hingga bersemayam di tempat itu dan bergelar Nyi Roro Kidul. Ada pula mitos yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul dinikahi oleh raja-raja Jawa. Kisah yang menyebutkan Nyi Roro Kidul berasal dari Kerajaan Galuh. Dia dilahirkan permaisuri Ratu Ayu. Ketika bayi, dia sudah dapat berbicara layaknya orang dewasa dan mengatakan kelak akan menjadi penguasa gaib tanah Jawa dan bersemayam di pantai selatan. Ketika itu pula, roh Raja Galuh Sindula menyampaikan wangsit jika cucunya tersebut kelak tak akan bersuami demi menjaga kesucian dirinya. Yang bisa menikahi cucunya hanyalah raja-raja di tanah Jawa. Mitos lain mengatakan Nyi Roro Kidul menguasai seluruh pesisir selatan Jawa. Kekuasaan Nyi Roro Kidul sepanjang pantai selatan terbentang dari Jawa bagian timur hingga barat. Namun ada dua tempat yang sangat disakralkan, yakni Pantai Parangkusumo di Bantul dan Pantai Pelabuhan Ratu Jawa Barat. Pantai Parangkusumo diyakini sebagai pusat kerajaan gaib sang ratu. Posisi Pantai Parangkusumo, Keraton Yogyakarta dan Gunung Merapi merupakan garis lurus yang memanjang dari selatan ke utara. Sedangkan kawasan Pantai Pelabuhan Ratu konon merupakan tempat persinggahan Nyi Roro Kidul. Tak jarang sosok gaibnya sering terlihat menampakkan diri dengan mengendarai kereta kencananya. Nyi Roro Kidul juga terkenal dengan pantangan pakai baju warna hijau. Ada pantangan yang diyakini harus ditaati oleh siapa saja saat berada di kawasan pantai selatan, yakni larangan mengenakan pakaian warna hijau. Konon siapa orangnya yang memakai pakaian berwarna hijau pasti akan terseret ganasnya ombak pantai. Karena hijau diyakini sebagai warna busana kebesaran sang ratu, sehingga dia saja yang berhak memakainya di tempat itu. Mereka yang melanggar larangan dan hilang ditelan ombak pantai selatan akan dijadikan pasukan gaib Nyi Roro Kidul. Ada pula cerita tentang petilasan Selo Gilang. Di kawasan Pantai Parangkusumo terdapat sebuah petilasan berupa batu yang oleh warga sekitar sering disebut Selo Gilang. Konon batu ini tempat bertemunya Nyi Roro Kidul bersama Danang Sutawijoyo yang tak lain merupakan Panembahan Senopati, pendiri Kasultanan Mataram. Di tempat ini pula diyakini terjadi perjanjian antara Ratu Kidul dengan Panembahan Senopati untuk saling menjaga keberadaan pantai selatan maupun Keraton Mataram.
Tempat ini juga sering diziarahi untuk melakukan ritual, terutama pada malam Selasa atau Jumat Kliwon dan saat menjelang 1 Suro. Well, demikian beritahu kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Salam beritahu.